Kabupaten Waikanan adalah salah satu kabupaten dari wilayah Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kini, kabupaten tersebut dipimpin Bupati Haji Raden Adipati Surya bersama Dr. Haji Edward Antoni, Magister Manajemen sebagai wakilnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati Raden Adipati Surya memfokuskan wakilnya Edward Antoni menangani sejumlah permasalahan demi mensukseskan visi misi Adipati Edward. Beberapa program yang sedang menjadi penanganan khusus bagi Wakil Bupati Edward Antoni tersebut adalah bidang keuangan dan pemberdayaan aparat kampung. Lalu, bagaimana kiat-kiat Wakil Bupati Waikanan dalam menangani kedua permasalahan tersebut? Kita ikuti perbincangan berikut. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Haji Dr. Edward Antoni MM. Seputar kegiatan beliau dalam rangka mensukseskan visi misi Bupati Waikanan, kita akan simak dalam tayangan sejenak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Pak Edward, kami bangga sekali bisa ketemu dengan Bapak siang hari ini. Walaupun kami tahu memang Bapak sangat padat acaranya, baik kedinasan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak, kami ingin tanya sebentar, apa kira-kira yang menjadi fokus bagi Bapak dalam rangka mensukseskan visi misi Bapak Bupati untuk Kabupaten Waikanan ini? Terima kasih Pak. Baik, jadi saya ini kebetulan dengan Pak Bupati ini memang diberi kepercayaan yang cukup lebih ya. Jadi saya pikir jadi wakil bupati ini bisa santai, rupanya enggak juga sekarang. Jadi saya diberi kepercayaan yang penuh. Pertama saya harus ngurusin masalah desa. Jadi saya sekarang ini sedang konsentrasi betul bagaimana kita itu memberdayakan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 2012 tentang desa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya basisnya di bidang keuangan ya. Saya pernah di keuangan, jadi Pak Bupati ini berharap betul tentang anggaran ini. Nah, minta jadi perhatian beliau betul. Nah, kedua hal itulah yang saya akhirnya banyak menguras waktu, banyak menguras tenaga, mungkin langsung. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang desa, tentang kampung. Kalau kami di Waikanan ini punya kampung. Jadi tentang kampung ini saya terutama bersama dengan kawan-kawan tim beberapa staf kita sedang membuat gugus tugas yang akan kita laksanakan bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemerintahan desa itu apa yang dimau dengan Undang-Undang Nomor 6 2012. Itulah salah satu di antaranya. Dan mudah-mudahan dengan cara begini sedang kita buatlah semua konsep-konsepnya, draft-draftnya seperti apa, kemudian nanti kita akan sampaikan ke kawan-kawan kita yang para kampung ini. Yang paling pasti nanti ini pada tanggal 28 November nanti ini kita ada pemilihan para kampung Santa, dan itu merupakan modal awal kita karena jumlah para kampung baru ini sekitar 115 kampung. Itu kita akan sampai haji mereka semua, kita akan didik betul mereka sesuai dengan apa yang diinginkan undang-undang itu. Terus yang kedua tentang keuangan, pertama tentang anggaran. Saya ini memang mendapat tugas dari Pak Bupati, Pak Edward, bagaimana caranya tentang keuangan menjadi baik. Memang sudah baik semua, tapi kita akan perbaiki lagi. Nah, yang paling penting lagi apa? Anggaran tahunan ini itu harus matching dengan RPJMD kita itu. Nah, jadi saya mendapat tugas Pak Edward jadi sebagai wakil, saya akan bagaimana RPJMD ini bisa terlaksana dengan baik setiap tahunnya. Nah, yang celaka selama ini kan RPJMD kita sekedar buat tapi tidak pernah ada pelaksanaannya. Nah, sekarang tidak bisa. Jadi apa yang diingini RPJMD itu visi dan misi kita, itu yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan lah kami 5 tahun ke depan kita bisa selesaikan semua. Di antaranya masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Tadi Pak, kami dengar ada 2 hal pokok. Yang pertama tentang pemberdayaan aparat kampung. Lalu kami juga mendengar bahwa belakangan ini Waikanan justru menggelar tes urin bagi kepala-kepala kampung gitu. Tapi sebelum
menjelaskan itu Pak, kita simak dulu untuk tayangan berikut. Tugu yang satu ini sebagai pedoman bagi khalayak ramai untuk arah ke komplek perkantoran Pemda setempat. Jika dari arah Bandar Lampung ke arah Sumatera Selatan, maka pada perempatan jalan di Tugu ini belok ke kanan dan tak lama kemudian akan sampai ke Mapores Waikanan. Pak Wakil Bupati, tadi kami dengar bahwa Bapak memang konsen bagaimana dengan ada dua hal yang dikatakanlah diminta oleh Pak Bupati, ada greget tersendiri gitu kan. Nah, khusus untuk pemberdayaan kepala-kepala kampung, kami dengar ada tes urin bagi mereka. Apa latar belakang dan bagaimana tujuannya ke depan Pak? Jadi gini ya, saya memang mengapresiasi betul ya. Jadi boleh kita tahu lah ya, Pak Bupati juga sudah berpikir sudah panjang, dia kaji cukup mendalam. Karena begini, setelah beberapa daerah itu terungkap masalah narkoba, dan yang paling pasti Waikanan pun salah satu daerah yang sudah, kalau kata orang BNN ya, orang narkotika, badan narkotika itu mengatakan bahwasanya Waikanan ini termasuk garis masuk daerah merah gitu. Nah, daerah merah terutama urusan narkoba, ya itu yang paling berbahaya. Nah, sekarang kan narkoba ini kan sudah kemana-mana nih, itu yang berbahaya, sudah kemana-mana. Jangankan orang tua, pejabat, segala macam, sampai anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek itu udah terlibat semua. Nah, inilah yang kita perbaiki. Nah, salah satu cara adalah Pak Bupati sudah memberikan lampu kuning kepada kita bahwa Pak, hati-hati narkoba. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bentuk dari pemimpinnya dulu. Nah, pemimpinnya mana? Ya itulah yang pada level terendah, kepala kampung itu, kepala kampung atau kepala desa. Nah, kita harus cari kepala kampung, kepala desa itu yang betul-betul ya tidak terhadap narkoba. Kenapa? Desa sekarang Pak, ke depan ini bukan main-main Pak. Mereka dikucurkan oleh pemerintah pusat itu uang yang cukup luar biasa. Kalau tidak ada pemimpin yang bersih, tidak ada pemimpin yang tidak terlibat narkoba, nah itu bahaya Pak. Makanya sekarang itu Pak Bupati sudah mau betul, ini mereka harus dilakukan tes urin. Nah, mudah-mudahan Pak, dengan tes urin ini, bukan tes urin saja Pak, ini tes darah juga. Jadi sudah tes urin, terus tes darah juga. Supaya apa? Dan betul-betul nanti calon kepala kampung yang kita inginkan di Kabupaten Waikanan minimal tidak terlibat tentang narkoba. Nah, kalau sudah tidak terlibat narkoba, mudah-mudahan mereka jadi pemimpin, jadi kepala desa, kepala kampung, bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dan tidak mabuk-mabukan kan? Nah, itu berbahayanya itu. Itu sebetulnya, ya tujuan kita itu adalah mencari pemimpin. Latar belakang itulah yang saya katakan. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ternyata melalui tes urin ini ada daripada di antara kepala desa itu yang dinyatakan positif narkoba, bagaimana itu? Jadi gini, Waikanan ini menyelenggarakan 2 tes. Yang pertama setelah selesai pemberkasannya, artinya sudah lulus berkas ya. Kemudian tes berikutnya adalah tes tertulis dan tes narkoba. Nah, tes tertulis ini ya oke, yang bersangkutan bisa lulus. Tapi nanti di tes narkoba. Narkoba pun ada 2 cara. Kita gunakan tes urin dan tes darah. Jadi ada juga yang kemarin itu pada waktu tes kemarin itu mereka ikut tes, ada 200 berapa banyak gitu. Kemudian mereka tidak ikut lagi di tes urin, di tes narkoba. Jadi saya sedih juga. Mungkin takut mungkin. Ya, mungkin takut gitu ya. Mungkin takut itu ada sekitar 5 orang. 5 orang itu ada 2 kriteria. Jadi sudah yang kita tes tertulis, tapi dia ikut tes narkoba, cuman ikut tes urin saja, tapi tidak tes darah. Nah itu, malah dua-duanya juga tidak diikutinya. Jadi ini itu. Jadi kemarin itu sudah kita pastikan bahwa kalau Anda terlibat narkoba, jelas kita akan tidak akan tetapkan. Dan hasil kemarin ini, hasil kita tadi ini, ternyata dari 265 yang lulus, yang 265 mengikuti tes ini, ada 1 orang yang tidak bisa tidak. Itu sudah terindikasi secara positif narkoba. Dan kita gugurkan itu. Jadi nggak ada ampun sama kita. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Lalu kita kembali kepada hal yang pertama yang menjadi fokus Pak Wagub,
tentang matching anggaran keuangan dengan program. Ya. Tapi sebelum menjelaskan hal itu, Pak Wagub, pemirsa, kita simak dulu tayangan berikut. Sementara tugu yang berada di Simpang 5 mengarah ke pusat perkantoran ini adalah tugu yang dikenal sebagai Monumen Mayor Jenderal Riyakudu sebagai wujud penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada jasa-jasa salah satu putra terbaik bangsa yang berasal dari wilayah Waikanan ini. Jika sudah sampai di gerbang ini, berarti sudah sampai ke komplek perkantoran Pemda Waikanan. Di komplek ini, semua pihak yang berkepentingan dengan mudah untuk berurusan baik terhadap eksekutif maupun terhadap kalangan legislatif. Pemirsa, kita kembali bersama Bapak Wabub Waikanan, Bapak Dr. Haji Edward Antoni. Pak Wabub, Ya. dalam hal keuangan, Pak, tadi Bapak katakan bahwa fokus kita ke depan bagaimana supaya ada istilahnya matching antara anggaran dengan program. Itu bagaimana, Pak, maksudnya? Jadi Bisa gini, dijelaskan? jadi begini. Jadi kan kita ini kan pada waktu mencalonkan diri itu kan kita menyampaikan visi misi, ya, visi misi program segala macam itu. Dan kita ketika terpilih, maka dari visi misi itu termasuk dalam itu ditetapkan menjadi rencana jangka panjang menengah daerah. Nah, dengan modal itulah nanti supaya apa RPJMD ini itu harus matching setiap tahunnya. Karena kita khawatir, Pak, selama ini RPJMD jalan sendiri, anggaran tahun pun jalan sendiri. Nah, ini nggak boleh gitu, nggak boleh. Makanya harus sesuai apa yang diinginkan RPJMD itu kan harus ada di APBD-nya. Karena jangan sampai begini. Yang terpenting bagi kami sekarang itu antara program kegiatan dengan uang itu harus linear. Nah, ini nggak harus ini linear nih. Programnya itu sesuai dengan kegiatannya sesuai dengan uangnya. Jadi harus linear. Nah, itu. Dan yang kedua adalah antara program tahunan dengan program yang pada RPJMD itu yang sudah kita tetapkan menjadi peraturan daerah itu harus linear juga. Jadi jangan nyimpang. Jadi akhirnya ketika nanti kami berhenti pada 5 tahun ke depan, kami bisa mempertanggungjawabkan target kinerja kami selama 5 tahun ini dan hasilnya seperti ini. Nah, gitu kira-kira. Dan memang titik fokus kita RPJMD kita memang titik fokusnya ada 4 bagian yang paling penting. Itu ada yang pertama adalah infrastruktur, kedua bidang kesehatan, ketiga adalah bidang pendidikan, keempat adalah bidang ekonomi kerakyatan itu. Demikian pemirsa seputar perbincangan kami dengan Bapak Wabub Waikanan, Bapak Dr. Haji Edward Antoni. Semoga apa yang dapat beliau sampaikan berkenan di hati pemirsa. Selamat siang, sampai jumpa. ctolampung.com, media online profesional dan terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.